Yang terakhir, strategi nasional pencegahan perkawinan anak, ini domainnya teman-teman dari KPK. Maka pemerintah secara spesifik menargetkan penurunan angka perkawinan usia itu 11,21% menjadi 8,74% di akhir 2004. Dan itu insya Allah tercapai. Kalau ibunya anemia atau kurang darah, maka anak yang lahir besar otaknya itu, kemungkinan otaknya itu 5 IQ point lebih rendah daripada anak yang lahir dari ibu yang tidak anemia. Yang pertama dulu. Jadi kalau ibunya anemia, maka anak-anaknya itu lahirnya itu sudah salah duluan untuk kemudian berangkat kompetisi. Yang sayangnya, hampir 50% ibu hamil kita itu anemia. Konvensi hak anak mengamanahkan untuk pemenuhan hak anak, di antaranya adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang merupakan suatu esensial bagi seorang anak, sehingga anak tersebut tidak saja mengalami tumbuh yang baik, tetapi juga bebas dari masalah stunting. Karena itu pemenuhan hak anak perlu dikuatkan di dalam upaya-upaya untuk mencapai anak yang tumbuh normal dan juga tentu kecerdasan yang optimal. Di antaranya adalah 1. Melalui pencegahan perkawinan anak. Yang kedua, mengatasi anemia pada ibu hamil. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif. Yang keempat adalah pemberian makan pendamping ASI. Yang kelima tentu imunisasi dan juga dilakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulannya. Karena itu kita di dalam proyek perubahan ini melakukan upaya bagaimana pemenuhan hak anak dapat dilakukan di desa, sehingga anak-anak yang harapan kita ke depan itu dapat tumbuh dan kembang dengan baik. Pemberian ASI dan MPASI penting agar bayi dan anak sehat dan cerdas. Air susu ibu atau ASI. Pemberian makanan bayi yang baik itu, pertama, memberikan ASI eksklusif sejak lahir hingga usia 6 bulan. Yang kedua, memberikan MPASI mulai usia 6 bulan. Dan yang ketiga, meneruskan pemberian ASI hingga usia 24 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan bayi dan anak, bahkan mengandung zat kekebalan tubuh. Nah, pemberian ASI juga meningkatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Namun, ketika bayi mulai berusia 6 bulan, maka kebutuhan gizi tidak dapat tercukupi hanya dengan ASI saja. Itulah pentingnya memberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Kebutuhan gizi bayi dan anak itu akan meningkat seiring bertambahnya usia dan ukuran tubuh. Pada usia 6 hingga 24 bulan, anak tidak hanya memerlukan ASI, tetapi juga memerlukan makanan pendamping ASI yang tepat, sehingga terpenuhi kebutuhan gizinya agar tumbuh dan berkembang secara optimal. MPASI diberikan secara bertahap dimulai dari bentuk makanan lumat, kemudian lembek, sampai bentuk makanan biasa yang sama dengan makanan keluarga. Nah, MPASI yang baik mengandung beragam jenis pangan, termasuk pangan lokal yang diolah dan mudah disiapkan. Mengapa pemberian MPASI harus tepat di usia 6 bulan? Karena jika MPASI diberikan lebih awal sebelum 6 bulan, maka makanan itu belum bisa dicerna dengan baik oleh bayi. Kemudian bayi juga akan mudah kenyang, mudah sakit, dan mudah mengalami alergi makanan. Sedangkan jika MPASI diberikan telat lebih dari 6 bulan, maka bayi akan menolak diberi MPASI karena terlambat mengenal keanekaragaman makanan. Selain itu, sulit memenuhi kebutuhan gizi sehingga mengalami gangguan tumbuh kembang. Bentuk, frekuensi, dan jumlah pemberian MPASI. Bayi yang berusia 6-9 bulan ini harus diberikan ASI sesering mungkin.
Kemudian makanan lumat atau cincang 2-3 kali per hari dengan jumlah 2-3 sendok makan penuh per porsi. Ini harus dilakukan secara bertahap hingga mencapai 5-8 sendok makan per porsi. Untuk bayi yang berusia 9-12 bulan harus diberikan ASI sesuka bayi dan makanan lembek atau cincang 3-4 kali per hari dengan jumlah 5 sendok makan. Ini juga harus dilakukan secara bertahap hingga mencapai 8-9 sendok makan per porsi. Sedangkan untuk bayi yang berusia 12-24 bulan, diberikan ASI sesuka bayi dan makanan keluarga 3-4 kali per hari dengan jumlah 7 sendok makan. Ini juga harus dilakukan secara bertahap, hingga 10-12 sendok makan per porsi. Pemberian MPASI dengan cara aktif dan responsif. Pertama, suapi bayi atau anak dengan senyum dan penuh perhatian. Selanjutnya, jika bayi menolak makan, bayi atau anak dibujuk dan ditatap dengan senyum penuh kasih sayang serta dimotivasi agar mau makan. Kemudian, harus mengurangi gangguan saat bayi atau anak makan, seperti ibu berbicara dengan orang lain sambil menyuapi bayi dan anak. Dan yang keempat, buat jadwal pemberian MPASI selama 1 hari, sesuai usia, kebutuhan, dan kesukaan bayi atau anak. Yang kelima, perhatikan kebersihan dalam menyiapkan dan mengolah MPASI. Dan yang terakhir, perhatikan bentuk, tekstur, dan rasa MPASI menyesuaikan usia bayi atau anak. Untuk usia 6 bulan, teksturnya harus lumat, sedikit air, prioritaskan karbohidrat. Untuk usia 7-9 bulan, bayi harus dikenalkan dengan makanan yang mudah digigit, dikunyah, dan dipegang oleh bayi, seperti buah, ubi manis, kentang, dan untuk menambahkan rasa, kita bisa tambahkan bawang merah, bawang putih, daun serai, dan daun salam. Sedangkan untuk bayi yang berusia 9-12 bulan, teksturnya harus lembek, bisa ditambahkan santan, sedikit garam, atau gula. Untuk usia bayi yang di atas 12 bulan, teksturnya harus kasar, sama dengan makanan keluarga, tanpa bumbu yang merangsang seperti cabai, merica, dan jahe. Kemudian terakhir, kita harus memperhatikan jenis makanan pada MPASI. Pada awal, cukup berikan saja 1 jenis makanan. Kemudian bisa tambahkan bahan baru setiap 2-4 hari untuk pengenalan jenis makanan. Contoh menu MPASI. Pada usia 6 bulan, bayi sudah bisa diberi bubur susu dan sari buah. Mulai usia 10 bulan, bayi bisa diberi bubur nasi, tambah ayam cincang, tambah sup buncis wortel, tambah pepaya. Mulai usia 12 bulan, bayi boleh diberi nasi lembek, tambah ikan masak kemangi, tambah tahu goreng, tambah sayur bayam wortel, tambah pepaya. Mari cukupi kebutuhan gizi bayi dan anak usia 6 hingga 24 bulan agar anak sehat dan cerdas.